Permohonan sengketa pemilu telah diajukan oleh pihak 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi. Sebentar kita akan menyaksikan banyak sekali komentar-komentar, narasi-narasi, statement-statement yang akan berseliweran di media maupun di media sosial. Pasti dari pihak 02 akan mencoba membangun opini bahwa permohonan ini, gugatan ini seolah-olah salah alamat. Bukan di MK, harusnya ke Bawaslu. Gugatan ini tidak tepat dan harus ditolak, tidak dapat diterima. Dan gugatan ini segala macam lah. Itu wajar sebagai akrobat hukum yang memang harus dilakukan oleh para lawyer-lawyer yang akan membantu pihak 02. Dan 01 serta 03 juga akan membangun, menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok masalah yang akan digugat di sana. Saya melihat begini, apa yang terjadi sekarang ini lebih kepada permasalahan kecurangan yang terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan juga oleh lembaga negara, salah satunya lembaga kepresidenan dan juga lembaga-lembaga negara lainnya yang memang harus patuh kepada presiden. Dan saya cermati, ini adalah pokok masalahnya. Jadi bukan sengketa pilpres antara paslon 01, 03 berhadapan dengan 02. Jadi ini lebih kepada bahwa penyelenggaraan pemilu ini ternyata cacat moral, cacat etika, cacat dari segala nilai-nilai demokrasi. Karena apa? KPU melaksanakan pemilu ini kita lihat sejak awal tampak telah melanggar etika-etika yang ada, mulai dari diterimanya pendaftaran Prabowo Gibran. Sudah cacat di situ, terbukti dari ketika anggota KPU, komisioner KPU diperiksa oleh Dewan Etik, memutuskan memberikan mereka sanksi. Bahkan ketua KPU diberikan sanksi keras. Dan selain itu, kita melihat proses pelaksanaan pemilu ini, terutama pada proses penghitungan suara, kejanggalan begitu nampak, keanehan begitu tampak jelas. Karena perhitungan suara yang menggunakan sirekap yang dirancang oleh KPU, ternyata justru malah membuat kebingungan, malah membuat situasi kita jatuh kepada pelaksanaan pemilu yang sangat buruk. Kita pernah melaksanakan pemilu di masa 1955, pemilu pertama kita, negara Indonesia ini baru merdeka, belum maju, masih miskin. Dan juga pemilu 1999 di mana kita baru menghadapi situasi krisis yang berat, membuat negara kita jatuh, ekonominya rusak. Tetapi kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik pada saat itu dan tidak ada terindikasi kecurangan-kecurangan. Yang berbeda sekali sekarang ketika zaman semakin maju, teknologi semakin tinggi, ekonomi kita katanya membaik, sangat baik, tetapi justru pemilu dilaksanakan dengan kualitas yang sangat buruk. Dan penyelenggara pemilu berkali-kali mendapat sanksi, tapi tak pernah akhirnya diberhentikan. Hanya sanksi peringatan. Yang berikut kalau kita mau cermati, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, seolah-olah tidak bekerja. Tidak ada sebuah perkara-perkara signifikan dalam pemilu kemarin yang mendapat reaksi, respon yang sepatutnya dari Bawaslu. Semua terbiarkan, semua berjalan begitu saja. Adapun perkara-perkara yang diusut dan hanya dijatuhi sanksi kecil-kecilan. Tidak memuaskan ekspektasi publik terkait aturan, apalagi seperti melibatkan anak-anak, money politik, itu kan sanksinya adalah pidana. Tetapi yang terjadi, kita tidak pernah menemukan ada pidana politik di sini yang terjadi. Padahal semua tahu bagaimana lepas luasnya tersebar di masyarakat tentang money politik. Prabowo menyampaikan mahalnya ongkos politik, Demokrat juga menyampaikan mahalnya ongkos politik, dan ketua umum partai lain berbicara tentang mahalnya ongkos politik. Tetapi yang terjadi, tidak pernah ditemukan di lapangan pelaku pelanggaran pidana politik, terutama money politik. Ini yang terjadi. Nah, kembali kepada soal pokok perkara di MK nanti. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah ini akan benar diproses berjalan sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah hukum konstitusi yang berlaku, sesuai hukum acara yang berlaku di MK? Ataukah ini hanya akan sebagai sebuah formalitas, tetapi yang bermain di belakangnya adalah kekuatan politik? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Apakah proses penyidangan di MK ini akan berjalan sesuai harapan banyak pihak, ataukah ini justru akan diselesaikan di balik layar dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada? Kita tahu pertarungan ini sebetulnya bukan pertarungan 01, 03 melawan 02.
Tetapi pertarungan politiknya, pertarungan hukumnya sesungguhnya adalah pertarungan melawan Jokowi sebagai penguasa. Karena semua ini, kekacauan ini, saya melihat sumbernya adalah Jokowi yang menjadikan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Akhirnya muncullah berbagai perkara, muncullah berbagai masalah, muncullah berbagai polemik, dan muncullah berbagai pelanggaran etika. Asal muasalnya di sini. Jadi saya tidak menemukan sesungguhnya di sana ini soal sengketa antara 01, 03 melawan 02. Tidak. Tetapi ini adalah sengketa antara pecinta demokrasi yang ingin demokrasi tetap bermoral, beradab, beretika melawan Pak Jokowi yang mengabaikan etika-etika dan norma-norma adab dalam berpolitik dan berdemokrasi. Ini sesungguhnya masalahnya. Jadi sengketa di Mahkamah Konstitusi itu menurut saya akan lebih besar nuansa politiknya yang bermain daripada sisi hukumnya menegakkan konstitusi demokrasi. Dan untuk itu, supaya kekuatan politik Jokowi tidak mampu mengacak-acak Mahkamah Konstitusi, maka masyarakat harus turun memberikan dukungan moral kepada Hakim Konstitusi agar Hakim Konstitusi bisa menyidangkan sengketa ini dengan baik, dengan berani, dengan jujur, dan sebenar-benarnya. Itu harapan kita.